Perkenalkan, saya Ibu Eko Buci Astuti. Saat ini saya diamanahi untuk memegang divisi percabangan di tim Center Khairul Ummah. Adapun tugas dari divisi percabangan ini adalah menentukan layak atau tidaknya pihak kedua yang mengajukan untuk menjadi cabang itu ya layak diterima menjadi cabang atau tidak. Nah, tentunya di sini ada prosedur gitu ya, ketika pihak kedua ingin menjadi cabang Khairul Ummah itu ada prosedur yang harus dilakukan, antara lain itu bahwa pengelola, ya, pihak pengelola itu harus mengikuti diklat, ya, diklat 1, diklat 2, ya, diklat 3, bahkan workshop bahasa. Karena untuk memastikan nanti dia bisa mengontrol, dia bisa melakukan suatu pemantauan ketika pengelola itu memahami apa sih sebenarnya yang ingin diterapkan di Khairul Ummah. Adapun tahapan-tahapannya, ya, yang pertama pihak kedua ini akan mengajukan surat permohonan, kemudian juga ada proposal yang diajukan kepada divisi percabangan. Nah, kami kemudian setelah proposal itu masuk, kami akan melakukan mempelajari gitu ya proposal yang ada selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah, kemudian kami akan membuat suatu balasan dari proposal tersebut, ya, apa-apa saja yang kemudian perlu dilengkapi gitu ya untuk bisa menjadi cabang Khairul Ummah. Nah, setelah itu pihak kedua yang ingin menjadi cabang tadi akan melengkapi ya segala hal yang diminta oleh divisi percabangan, ya, sehingga kemudian diberikan waktu antara 2-6 bulan ya, untuk melengkapi hal-hal yang diminta oleh Center Khairul Ummah. Setelah itu kemudian baru dilakukan MOU gitu ya, MOU antara pihak pertama, yaitu dalam hal ini adalah pihak direktur pihak Yayasan KUPP, kemudian pihak kedua adalah pihak yang mengajukan tadi, ya, sehingga kemudian terjadi penandatanganan MOU, ketemu langsung gitu ya. Setelah tentunya pihak kedua mempelajari MOU, poin-poinnya sangat banyak gitu ya. Dan itu kalau memang oke pihak kedua sepakat dengan apa yang ada dalam MOU, berarti kemudian terjadilah penandatanganan antara pihak KUPP, ya, Yayasan KUPP dengan pihak yang kedua. Nah, kemudian setelah menjadi cabang, ya, kami dari tim Center Khairul Ummah punya suatu mekanisme bagaimana mengontrol ya percabangan ini, ya, karena cabang ini adalah suatu perpanjangan tangan gitu ya untuk melaksanakan visi dan misi Khairul Ummah, agar visi dan misi Khairul Ummah ini kemudian menyebar di seluruh masyarakat, ya, sehingga kemudian cabang inilah yang bertanggung jawab ya dengan bimbingan dan arahan dari pusat untuk mengimplementasikan apa yang menjadi visi dan misi. Sehingga kemudian ada ya dirancang suatu pertemuan rutin antara pengelola dengan pusat. Kemudian juga ada untuk memastikan bagaimana kualitas guru, sehingga ada diklat guru. Jadi ada diklat 1, ada diklat 2, ada diklat 3, ada workshop bahasa gitu ya. Bahkan nanti ada workshop mata pelajaran ya. Sehingga hal ini dilakukan karena tadi untuk menjaga kualitas dari guru, sehingga memastikan ya apa yang dilakukan guru itu mencapai output yang ditetapkan ya oleh Khairul Ummah di pusat. Ada juga untuk menilai cabang itu kami juga punya divisi tersendiri ya, divisi standarisasi yang nanti akan menilai di level mana ini cabang A, cabang B ini sudah safe atau belum gitu, sudah sesuai belum dengan aturan main atau dengan SOP yang ditetapkan oleh pusat. Demikianlah mekanisme yang terjadi dalam divisi percabangan gitu ya, mengelola
cabang yang lama dan juga kemudian menerima cabang yang baru ketika memang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Khairul Ummah di pusat. Saya dari divisi percabangan mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk bergabung mewujudkan visi dan misi Khairul Ummah ini, karena inilah sebenarnya ya output yang ditetapkan oleh Khairul Ummah itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi Khairul Ummah, pembangun peradaban mulia.